Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah peranan iblis dalam insiden membujuk Daud untuk menghitung orang Israel? Bagaimana kita bisa waspada terhadap siasat jahat iblis? Benih apakah yang ada dalam hati Daud yang iblis pakai untuk membuatnya jatuh ke dalam dosa menghitung rakyat? Daud harus memilih satu dari 3 jenis hukuman yang berbeda sebagai akibat dari kesalahannya. Namun ia memilih untuk jatuh ke dalam tangan Tuhan. Insiden ini menunjukkan apakah kepada kita? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita membahas seputar Kitab Suci, Firman Allah, Alkitab. Dalam studi ini, kita telah sampai di kitab 1 Tawarikh yang adalah salah satu kitab sejarah dalam Perjanjian Lama, pasal 20 dan pasal 21. Dalam pasal 20, kita akan melihat salah satu kemenangan dari Daud, sementara dalam pasal 21, kita akan menyaksikan salah satu kegagalannya. Mengapa ia menang dan mengapa ia jatuh? Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab dalam episode hari ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio. Saudara Esam Ezat, selamat datang. Terima kasih. Saudara Ishak Elias, Terima selamat kasih. datang. Sebuah Tuhan kehormatan. menjagamu. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Ishak, saya ingin Anda memberi saya sebuah prakata tentang perang yang disebut dalam pasal 20. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon, kemudian ia maju dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sejujurnya sia-sia. Setelah semua yang telah kami katakan tentang orang-orang ini di episode sebelumnya, yang telah merendahkan orang-orangnya Daud, dan bahkan tidak meminta maaf. Tidak, mereka juga mencari orang-orang untuk pergi berperang bersama mereka. Mereka mempekerjakan Mereka mereka, mengadakan persekutuan melawan Daud. berusaha untuk membungkamnya. Karena itu Yoab pergi berperang melawan mereka, dan Yoab menang. adalah pemimpin pasukan Daud. Yoab adalah pemimpin pasukan Daud yang memenangkan perang ini. Seperti telah kami katakan sebelumnya, Tuhan membuat makanan keluar dari sepemangsa. Namun yang paling penting di sini dan yang kita pelajari adalah fakta bahwa kita tidak pernah boleh berkompromi dengan kejahatan. Jadi jika kita menganggap Nahas dan orang-orang Amon ini mewakili kejahatan, maka berkompromi dengan kejahatan itu percuma. Tetapi yang tepat dilakukan atas kejahatan adalah mencabutnya. Mencabut kejahatan dari hidup kita adalah sesuatu yang sangat penting. Kita juga harus mencabut kejahatan dari rumah kita dan dari gereja Tuhan jika ada di sana. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Namun yang jelas di sini adalah bahwa Alkitab berkata tentang perang ini, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, ini adalah perang yang tidak diikuti oleh Daud. Di bagian-bagian lain dari Alkitab, kita melihat dalam kitab Raja-Raja misalnya, bahwa Daud sedang berjalan di atap dan akhirnya jatuh ke dalam dosa yang terkenal dengan Batsheba. Yang indah di sini adalah bahwa dalam kitab Tawarikh, berbicara tentang kasih karunia Allah. Jadi kitab itu tidak menyebut insiden itu sama sekali. Selain itu kitab ini menyebut, dalam pasal 20 ayat yang kedua, sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka dengan hak. Apakah ia melakukan itu? Butir ini sebenarnya memusingkan saya. Ya. Maukah Anda menjelaskannya untuk saya? Pada waktu itu Daud tidak ikut berperang. Ya, Dan kitab 2 Samuel memberitahu kita bahwa pada waktu itulah Daud jatuh ke dalam perzinahan. benar. Tapi pada waktu itu ia ambil alih mahkota. Mereka Tetapi membawa bagaimana? mahkota dan raja itu kepada Daud. Jadi para prajurit ini menang. Para pahlawan yang perkasa ini, orang-orang yang pergi bertempur tanpa Daud tentunya, membawa raja yang kalah dan mahkotanya kepada Daud. Seperti yang kami katakan, ini adalah kasih karunia Allah.
Apakah Daud layak memperolehnya? Tidak sama sekali. Namun jika kita memikirkan diri sendiri, apakah kita layak memperoleh apapun? Siapapun yang bergantung pada konsep hak dalam kaitan dengan Tuhan dan berpikir tentang melakukan ini itu untuk memperoleh perkenanannya, pergi ke berbagai tempat di ujung dunia atau memberi uang kepadanya, sesungguhnya tidak mengenal Allah. Allah bukan seorang pedagang, tetapi Allah adalah seorang ayah. Iblis adalah pedagang. Ia mampu menipumu dan mengirimmu ke neraka, tetapi Allah adalah seorang ayah. Jadi, saya mengundang setiap pemirsa terkasih untuk mulai mengenal Allah, Bapa yang baginya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Allah juga kudus, sama seperti ia juga seorang ayah. Benar. Ia tidak bertoleransi dengan dosa. Dan di dalam pasal-pasal yang lain kita tahu bahwa Allah berurusan dengan dosa Daud dengan menghukum dia. Benar. Dr. Esam, karena Alkitab tidak menyebut dosa Daud di sini dan banyak kali kita mengulangi bahwa Tuhan mengampuni dia. Mohon komentar Anda tentang konsep Alkitab yaitu dalam hal pengampunan. Apakah hanya ada satu tipe pengampunan ataukah ada banyak? Pada faktanya pengampunan adalah salah satu topik yang sangat penting. Selain itu paling dibutuhkan oleh manusia. Misalnya ketika Anda menyebut kepada seseorang apakah dosa-dosamu telah diampuni atau belum, yang saya duga adalah harapannya. Tentang setiap manusia saat ia sampai kepada dirinya sendiri. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Siapakah yang tidak berharap untuk diampuni? Seseorang yang tidak peduli tidak tahu tentang kebutuhannya akan pengampunan. Namun kita belajar dari firman Allah bahwa ada pengampunan atas dosa-dosa. Kita belajar dari firman Allah bahwa ada pribadi yang mengampuni. Kita belajar dari Alkitab bahwa ada pribadi yang pernah sekali dan banyak kali berkata, karena ia mempunyai otoritas untuk melakukannya, dosa-dosamu sudah diampuni. Yesus mengampuni dan mengangkat dosa-dosa. Kristuslah yang menanggung dosa-dosa. Seseorang harus membayar harga dosa-dosa kita bagi Allah. Kristus telah membayar bagi kita di kayu salib. Jadi siapapun yang percaya dalam Kristus akan Pengampunan ini mendengarkan adalah firman. miliknya. Dosa-dosanya diperhitungkan kepada Kristus. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kesalahan kita semua. Kepada siapa? Kepada Kristus. Pada Kristus. Kristus di kayu salib telah membayarnya karena Allah membayar hutang dosa-dosa kita. Saya ingin mengingatkan para pemirsa kita bahwa salib Kristus tidak berarti bahwa ada seorang martir yang menderita di tangan orang-orang. Dan yang tangannya dipaku yang sekedar peristiwa yang emosional. Ada sebuah peristiwa yang terjadi ketika gelap gulita menutupi muka bumi. Dan saya pikir ada kegelapan karena peristiwa ini tidak untuk dilihat oleh siapapun. Jadi apa yang terjadi kemudian? Api turun dari langit atas Kristus ketika ia bersedia untuk menanggung pada dirinya segala dosa dan kesalahan kita. Hukuman dosa. Hukuman dosa menurut ukuran Allah tentang hal ini, saya tidak tahu berapa banyak dosa yang telah saya lakukan. Tapi saya tahu bahwa upah dosa adalah maut. Pikirkanlah berapa ribu dosa telah dilakukan dan upah setiap dosa adalah neraka kekal. Kristus pergi ke neraka itu untuk menggantikan saya. Fakta-fakta ini ditemukan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Korban-korban dalam perjanjian lama serta penebusan, korban persembahan adalah sebuah penebusan bagi manusia untuk mempersiapkan kedatangan dari Kristus. Itu Ini simbolis. simbolis. Ya, misalnya insiden tentang Abraham dan anak domba yang menggantikan putranya. Ya, benar sekali. Merujuk pada apakah itu? Andaikan api itu turun atas anak domba atau atas Ishak, itu tidak akan menebus Abraham. Tetapi api Allah menyala sampai Kristus datang. Ketika Kristus datang, ia berkata, sudah selesai, aku telah menghanguskan semua murka Allah. Pengampunan dibangun di atas fakta bahwa siapapun percaya bahwa Kristus menanggung dosa-dosanya, akan diampuni karena ada seorang pengganti yang menanggung dosa-dosa. Ini disebut pengampunan kekal. Ini adalah pengampunan kekal yang terjadi sekali antara seorang manusia dan Allah. Ketika Kristus berkata kepadamu semua orang dosamu sudah diampuni, pastinya tidak akan pernah lagi yang membebani dia lagi dengan dosa-dosa itu. Kita memperoleh ini dari ayat yang berbunyi, aku tidak lagi mengingat. Aku tidak lagi mengingat artinya dosa-dosa itu tidak ada lagi. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Namun itu terjadi bahwa seseorang bahkan setelah menerima pengampunan mungkin akan berdosa lagi. Dalam kasus itu seseorang menerima pengampunan seperti dari orang tua. Karena setelah percaya pada Kristus seseorang menjadi anggota keluarga Allah dan Allah menjadi bapanya. Dalam situasi itu ia tidak menyebut Tuhan sebagai hakim tetapi Bapa yang terhadapnya ia telah berdosa. Ia menjadi malu. Itulah sebabnya Alkitab menyebut kata-kata yang baik ini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Surah 1 Yohanes. Namun jika seseorang berbuat dosa, hal biasa bagi orang percaya dalam Kristus untuk tidak berdosa. Namun jika berdosa, Kita punya seorang pengantara. kita punya seorang pengantara. Pada siapa? Pada Bapa. Pada Bapa. Jika kita mengaku dosa kita, saya meminta ampun kepadanya. Sebagai Bapa saya, bukan hakim, saya tidak takut akan hukuman. Jadi saya pergi kepada Allah yang adalah Bapa saya karena ia mengampuni dosa-dosa kita dan memurnikan kita dari semua Pengampunan kesalahan. seperti dari orang tua untuk mengembalikan persekutuan saya dengan dia.
Jadi saya tidak merasa malu lagi saat saya berbicara kepadanya. Sebaliknya saya merasa ia menerima saya dan mengampuni dosa tertentu Namun saya telah itu. memperoleh pengampunan kekal dan menjadi anak Allah melalui penebusan Kristus yang saya percayai sekali dan Ini untuk selamanya. terjadi sekali dan selamanya. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. 1 Tawarik 20 ayat 3 berbicara tentang bagaimana Daud berurusan dengan orang Amon. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, pengerek besi, dan kapak. Demikian juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Bagaimana kekejaman seperti itu bisa keluar dari hati Daud yang lembut, yang menegur dia ketika memotong ujung jubah Saul? Bagaimana ia bisa memperlakukan orang Amon dengan begitu kejam? Bagaimana bisa seorang penyair yang begitu lembut memaksa orang untuk bekerja dengan gergaji, menggerek besi, dan juga Saudara kapak? ayat, kita harus ingat bahwa Daud adalah Raja Israel. Tahtanya disebut tahta Tuhan. Ini berarti bahwa pada saat itu Allah berkuasa atas dunia Israel. melalui orang Israel. Dalam periode sejarah itu, selanjutnya Allah menghakimi para pelaku kejahatan, dan Daudlah yang melaksanakan hukuman Allah atas orang jahat ini. Poin ini sangat penting untuk dipahami. Melaksanakan hukuman terjadi dalam sebuah cara yang sesuai dengan masyarakat pada waktu itu. Bahkan orang percaya dalam perjanjian lama, menurut Ibrani 11, digergaji menjadi dua. Beberapa di antara mereka digergaji. Salah satu cara hukumannya adalah penghinaan, memperbudak mereka di bawah gergaji, penggerek besi, dan lain-lain. Dan dengan secara harafiah menggergaji mereka, secara harafiah menghancurkan mereka. Daud sedang mengenapi hukuman Allah atas orang-orang ini. Untuk memperjelas gambaran ini, kita harus menunjukkan bahwa kita pada saat ini hidup dalam sebuah zaman kasih karunia. Allah mengendalikan dunia lewat apa yang kita sebut zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Allah menetapkan para otoritas, penguasa, dan mengeluarkan hukum yang harus dihormati. Gereja harus tunduk kepada semua itu. Seorang percaya atau seorang Kristen pada masa kini tidak akan menggergaji siapapun. Sebaliknya, kita diundang untuk mengasihi musuh-musuh kita dan memberitakan Injil. Namun, pada zaman itu, Daud sebagai Raja Israel melaksanakan hukuman-hukuman Allah di bumi. Benar. Juga insiden ini menyediakan bagi kita sebuah gambaran zaman tentang apa yang Kristus akan lakukan. Tuhannya Daud yang akan duduk di tahta untuk menghukum seluruh dunia segera. Orang salah paham dengan Allah. Mereka pikir Allah itu penuh kasih, belas kasihan, dan pengampunan saja. Sekalipun Allah memang seperti itu, tetapi ia tetap seorang Mereka hakim. tidak hanya salah paham terhadap Allah, mereka menginginkan dia hanya untuk menjadi Benar kasih. sekali. Namun sebenarnya Allah membalas hari pembalasan Allah kita. Itu benar. Suatu hari akan tiba seperti yang Kristus katakan sebelumnya, akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Sama seperti Allah adalah kasih, ia juga kudus, dan ia juga menghakimi manusia. Ia telah menawarkan kasih karunia-Nya sekarang selama kira-kira 2000 tahun, namun suatu hari pembalasan akan tiba. Tentu. Dr. Esam, setelah kita membaca tentang perang dengan bangsa Amon di pasal ke-20, runtuhnya kota itu, dan dimahkotainya Daud, mereka membawakan mahkota kepadanya. Ayat 4 memberitahu kita tentang sebuah perang baru melawan Filistin. Apakah makna spiritual dari perang melawan Filistin itu? Maksud saya, musuh spiritual dari orang-orang percaya. Pertama, kita harus mengamati bahwa ada sebuah perbedaan antara perang itu dan perang-perang sebelumnya. Perang-perang sebelumnya melawan orang Amon, Aram, Edom. Zoba terdiri dari beberapa negara dan raja. Namun perang ini sebenarnya aneh. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Alkitab tidak berfokus pada orang Filistin sebagai satu bangsa, tetapi kita membaca bahwa pada waktu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai seorang dari keturunan raksasa dan mereka ditundukkan. Jadi di sini satu orang terbunuh. Lalu dalam sebuah perang lainnya melawan Filistin, Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu. Sekali lagi hanya satu yang terbunuh. Yang gegang tombaknya seperti pesta tukang tenun. Lalu ayat 6 berkata, lalu terjadi lagi pertempuran di Gad dan di sana ada seseorang yang tinggi, perawakannya yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, juga satu orang jari-jarinya 24 seluruhnya. Mereka tampak berbeda satu dengan yang lainnya.
Orang ini termasuk keturunan raksasa. Jelas bahwa ini adalah sebuah perang yang di dalamnya hanya individu yang terbunuh. Dan mereka yang menyebabkan masalah adalah individu. Mari kita kembali ke masa ketika orang Israel pergi ke tanah perjanjian. Tuhan mengizinkan orang Filistin tetap ada di tanah itu. Mengapa? Mereka tinggal di tanah itu sehingga Allah bisa memakai mereka untuk menguji umat itu. Kita menemukan hal ini berulang secara periodis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3. Ketika mereka datang ke tanah perjanjian, bangsa Filistin tetap ada untuk menjadi sebuah tes bagi Mereka umat ini. tetap ada untuk menjadi sebuah tes bagi umat ini. Kita juga ingat bahwa bangsa Filistin mengacu pada kedagingan. Kedagingan adalah keberadaan batiniah kita yang jahat. Itu adalah sifat lama kita. Sifat lama ini dapat mengambil 100 rupa yang berbeda. Sifat itu juga bisa menjerat satu orang setiap kali ke dalam perangkapnya. Apakah Anda ingat Goliat? Ia berkata bahwa satu orang kepadaku, aku cuma butuh satu orang. Kamu semua tetap di tempat, aku cuma butuh satu orang, ya dan aku akan menyelesaikan perang itu. Apa Anda ingat Simpson? Siapa yang mempermalukan dia? Orang Filistin. Jadi orang Filistin mengacu pada kedagingan dan manifestasinya yang berbeda-beda. Sifat itu mengasingkan seseorang jauh dari Allah agar dapat mengalahkan dia sepenuhnya. Namun Daud menang dalam semua perang ini tanpa kecuali. Ia juga memenangkan perang tersebut. Saudara Ishak, dalam pasal 21 kita menemukan tentang dosa besar Daud dalam hal menghitung jumlah rakyat. Jadi mohon beritahu kami tentang itu dan beritahu kami mengapa Allah menjadi marah. Mengapa hal itu disebut di sini dalam kitab 1 Tawarikh walau kitab ini berbicara tentang kasih karunia Allah dan tidak menyebut dosa-dosa Daud? Hanya karena dosa ini adalah akibat dari bujukan iblis. Dalam kitab 1 Tawarikh 21 ayat yang pertama berkata, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dosa ini akan mendatangkan sebuah bencana atas mereka. Sementara dosa perzinahan Daud membawa bencana hanya atas individu, tetapi dosa ini akan menyebabkan sebuah krisis bagi seluruh bangsa itu. Satu hal lagi adalah bahwa dosa ini ada kaitannya dengan kesombongan. Tidaklah benar bagi seorang raja untuk melakukan hal seperti itu tanpa instruksi ilahi dan tanpa dipersembahkannya korban. Ini yang diajarkan Alkitab. Daud berkata, pergilah hitunglah orang Israel dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Ini adalah kesombongan. Kita harus paham tentang firman Allah bahwa ia menentang orang yang sombong. Allah tidak kompromi dengan dosa manapun seperti yang kita pahami sebelumnya. Namun, kesombongan karena dosa ini berasal dari iblis adalah hal yang sangat dibenci Tuhan. Karena itu secara pribadi, Allah menentang orang yang sombong. Seakan-akan Daud di sini sedang meninggikan dirinya melawan Allah secara pribadi. Dan sayangnya, konsekuensinya mengerikan. Allah ingin Daud tetap rendah hati, menyerahkan perhitungan kepada Tuhan dan untuk mengetahui bahwa sebuah sensus seharusnya mendatangkan kemuliaan bagi Allah bukan kepada diri sendiri. Benar. Kita akan rehat sejenak dan ketika kami kembali saya akan bertanya kepada Anda, Dr. Esam, tentang peranan iblis dalam dosa yang dilakukan oleh Daud. Dan bagaimana kita dapat menghindari jerat-jerat dan siasat-siasat dari setan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Dr. Esam, saya telah bertanya kepada Anda sebelum rehat tentang peranan iblis dalam dosa yang dilakukan Daud. Dan bagaimana kita dapat menghindari jerat dan siasat setan. Teks di sini berkata, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Saya akan baca kembali ayat 2 Samuel 24 tentang insiden yang sama. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Dalam 2 Samuel, insiden ini dikaitkan dengan Tuhan. Sementara dalam 2 Tawarikh dikaitkan dengan iblis. Mengapa? Jika terus berada dalam kalimat yang sama yang sedang kami ikuti. Samuel berkata tentang pendisiplinan Allah kepada manusia. Kitab Samuel, ya. Urusan pendisiplinan terhadap manusia, kebijakan Allah, dan menurut kebijakan Allah, Allah menegur keras, Allah mendisiplin. Dan ia memakai siapapun yang Ya, ia mau. Allah menegur keras dan mendisiplin, namun dalam batasan kasih karunia. Allah memakai berbagai cara berbeda untuk menggenapi tujuannya. Pada akhirnya, di antara metode-metode yang Allah pakai adalah iblis dan Yoab di sini. Iblis di sini adalah sebuah alat. Situasinya bukanlah Allah membujuk iblis untuk melakukan hal itu, bukan. Tapi karena iblis memiliki keinginan ini, itulah sebabnya teks Alkitab berkata iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Melawan orang Israel. Jadi siapakah iblis pada awalnya? Orang-orang itu ada dalam pikirannya. Iblis adalah si pendakwa, saudara-saudara. Sebagian dari peranannya adalah mendakwa. Jadi Tuhan memakai ciri-ciri itu. Tetapi bagaimana cara dia mendakwa? Dengan bujuk Daud.
Jadi Allah membujuk iblis yang kemudian membujuk Daud untuk menghitung rakyat. Jadi iblis di sini adalah sebuah alat yang dipakai oleh Allah. Karena iblis memang seperti itu, bukan karena Allah yang melakukan, tapi karena ia Dengan memang sudah izin seperti Allah, itu. iblis bisa Dengan melakukannya. izin Allah, benar. Bahwa tak satu pun dosa Daud yang mengerikan disebut di sini. Walau secara sejarah ia telah melakukan banyak dosa, namun hanya beberapa di antaranya yang disebut sehingga kita dapat membandingkan antara simbol dan apa maknanya. Dosa-dosa ini beritahu kita tentang hati manusia dan kecenderungannya. Di sini Allah mengizinkan iblis melakukan hal seperti itu untuk menyorot apa yang ada di dalam hati Daud. Namun Allah memakai sebuah bejana lain untuk memperingatkan Daud dan bejana ini tidak saleh. Siapakah bejana ini? Yoab. Allah memakai dua karakter di sini untuk menyorot apa yang ada di hati Daud dan juga untuk memperingatkan dia. Dengan terus terang Yoab berkata kepada Daud, namun Yoab berkata kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Yoab tidak ingin melakukan Jadi apa yang bagaimana Daud kita minta. dapat menyadari saat diperingatkan? Apakah keuntungan dari insiden ini? Bagaimana kita sebagai orang percaya sadar akan peringatan adanya siasat setan? Bagaimana kita bisa sadar? Sebenarnya kita tidak punya cara lain selain dekat kepada Allah dan berada dalam terang hadiratnya. Kita rentan terhadap panah panas si setan yang menyerang pikiran kita sepanjang hari dan mengenai hal apapun. Berada jauh di hadirat Allah artinya aku rentan terkena panah-panah api si jahat. Rentan terhadap kecenderungan batiniah yang mungkin muncul atau terhadap sebuah ide yang mungkin menyerangku. Kecenderungan dan pikiran itu keduanya ada. Jadi bagaimana aku dapat menemukan apakah semua itu dari Allah atau bukan? Di hadirat Allah dan dalam terang firman Allah kita mengenali apa yang salah dan apa yang benar. Jadi dengan berada dekat Allah dan melekat padanya. Benar. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari para hadirin. Silakan. Saya mau bertanya tentang 2 Samuel 24 ayat 9. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500.000. Ini bertentangan dengan apa yang disebut dalam pasal yang sedang kita diskusikan 1 Tawarik 21 ayat 5 yang berkata, lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Ada sebuah perbedaan sejumlah 330.000 orang. Jadi jumlah manakah yang benar sebenarnya? Itu saja? Ini sebuah perbedaan yang besar. Dapatkah Anda menjelaskan poin ini, Saudara Ishak? Dalam 1 Tawarik pasal 27 ada 12 pengatur. Kita dapat membaca tentang hal ini di dalam kitab 1 Tawarik 27 ayat yang pertama. Setiap orang mengatur rombongan prajurit selama 1 bulan. Setiap pengatur juga adalah seorang pemimpin atas 24.000 prajurit. 12 dikalikan dengan 24.000 ada 288.000. Oke, dalam pasal ini ada 12.000 prajurit lainnya, jadi jumlahnya menjadi 300.000. Yang adalah perbedaan yang sama seperti yang ditemukan di antara dua pasal. Ya. Mempertimbangkan bahwa dalam 2 Samuel pasal 6, dimulai dari ayat 1, kita tahu tentang 30.000 prajurit yang atas di perbatasan. Mereka tidak termasuk dalam yang disensus. Yang tersisa 470.000, 300.000 ditambah 30.000, perbedaannya 330.000. Seperti yang Anda tanyakan, 300.000 yang pertama menjadi nyata lewat sensus dalam 1 Tawarik 27. Yaitu 288.000 Ditambah yang 12 dalam pasal 12.000. ini, dan sisa 30.000 ditemukan lewat 2 Samuel 6 ayat yang pertama. Ya, benar. Dr. Esam, saya ingin kembali lagi ke peranan iblis dalam pembujukan Daud. Kami ingin memperoleh sebuah pelajaran dari hal ini. Adakah benih di hati kita yang mengizinkan iblis untuk bekerja di dalam ataupun melalui kita? Benar, dan benih ini membuat kita memakai situasi-situasi yang ada. Ada sebuah benih yang ditanam di dalam kita, yang muncul kapanpun ada sebuah lingkungan yang sesuai. Iblis melihara benih itu dengan memberikan pemikiran. Benih ini cuma berbentuk kesombongan dan kurangnya iman, yang artinya bergantung pada diri sendiri. Daud baru saja keluar dari berbagai perang yang semuanya ia menangi dan di kepalanya ditaruhkan sebuah mahkota yang indah. Bayangkan situasi ini, tidakkah ini membangkitkan kesombongan seseorang dalam cara yang signifikan? Seakan-akan Daud ingin mengetahui berapa hebat dia dan pasukannya. Ia ingin tahu tentang kebesaran umatnya, berapa besar jumlah rakyatnya. Ini memperlihatkan pada kita bahwa ia ingin berbangga atas mereka di satu sisi. Dan di lain sisi, imannya dan cara ia mempertimbangkan hal-hal pada masa lalu telah berubah. Apakah Anda ingat saat ia menghadapi Goliat? Saat itu Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, yang Daud miliki hanyalah 5 batu licin.
Jadi ia mengalahkan Goliat bukan dengan kekuatannya, namun di sini ia sedang memikirkan kekuatannya. Kesombongan memang sangat menyakitkan. Iblis selalu merupakan bagian dari kesombongan karena ia telah menanamkan benih ini di dalam kita. Ia mengambil keuntungan dari setiap kesempatan. Itu yang terjadi. Iblis membujuk Daud dengan memanfaatkan benih kesombongan itu. Memanfaatkan benih kesombongan. Selalu benar bahwa setiap kali mata seseorang diangkat, dalam keangkuhan, iblis menemukan sebuah tempat untuk ia dapat bekerja. Benar. Dan Tuhan lalu mengizinkan iblis untuk menguji orang itu. Saya duga ini jugalah kasus dalam Ayub. Masalahnya bukanlah Ayub sombong, melainkan bahwa Ayub juga tidak sangat memahami dirinya sendiri. Ia tidak menjadi dirinya, itulah sebabnya ia berkata sesungguhnya, aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan padamu? Hanya dari orang saja aku mendengarkan engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri mana engkau. Oleh sebab itu aku dengan menyesal mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Aku menyesal setiap kata yang kuucapkan. Aku menyesal karena dulu aku biasa membanggakan diri. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Selama iblis ikut campur, ia akan menuntun pada tindakan yang sombong. Namun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Walau ia akan membiarkan kita melalui situasi-situasi yang sama seperti Daud dan Ayub. Saudara Ishak, pertanyaan terakhir saya di episode ini. Sebagai hasil dari kesalahan Daud yang mengerikan, ia harus memilih satu dari 3 macam hukuman yang berbeda. Jadi apa sajakah pilihannya dan berdasarkan apakah ia memilih? Tuhan mengutus Gad dalam pasal 21 ayat 9 yang berkata, pilihlah salah satu daripadanya, 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan. Sebenarnya, walau ia telah melakukan sebuah kesalahan, namun reaksi Daud kepada Allah sangatlah baik. Daud tersungkur dan berkata, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud memahami 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah belas kasihan manusia itu kejam. Belas kasihan orang fasik itu kejam. Jadi, jika belas kasihan mereka kejam, lalu bagaimana jadinya dengan kekejaman mereka? Biarkanlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya, bahkan jika ia menghardik aku dan mendisiplinku. Ia akan menyemangati, mengangkat, dan memulihkan hidupku. Ini adalah suatu yang baik untuk dikatakan sebagai penutup kepada para pemirsa. Tuhan lebih berbelas kasihan dan lebih dekat kepadamu daripada orang lain manapun di dunia. Benar. Tuhan memberkati. Terima Tuhan kasih. memberkati Anda. Kita akan lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. Sebagai hasil dari dosa Daud dalam hal menghitung rakyat, itulah mengenai semua orang. Dan banyak orang yang meninggal. Apa yang Daud lakukan kemudian? Yang terjadi kemudian adalah Daud bertobat di hadapan Tuhan. Dan kemudian ia mempersembahkan korban di atas mezbah. Apakah yang kita pahami dari fakta bahwa tulah itu berhenti ketika korban dipersembahkan? Walaupun Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun sebuah rumah bagi dia, namun keinginan-keinginan Daud tidak pernah padam. Apakah yang dapat kita pelajari dari hal ini? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.